Salam sejahtera warga kerajaan. Hari ini kita akan membahas dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Kita akan membaca ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15. Kita akan membaca pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan pada saudara. Saudara tidak usah khawatir kalau kita baca melintasi perikop yang ada ditetapkan oleh LAI. Itu saya cuma ingin membawa kita pada sebuah konteks yang lebih tepat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Di dalam ayat-ayat ini ada beberapa hal yang saya mau garis bawahi buat kita sekalian. Yang pertama adalah Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sebenarnya Yesus mengatakan ini sebagai pengulangan terhadap apa yang sudah dia katakan kepada murid-muridnya. Sebab satu kali di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, kalau saudara baca ayatnya yang ke-28 dan ayatnya ke-29, saudara menemukan di dalamnya murid-murid itu bertanya kepada Yesus sebuah pertanyaan yang menurut saya unik. Ini kata mereka. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki oleh Bapa, yang dikehendaki oleh Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Coba saudara lihat, Yesus memberitahukan kepada kita sebenarnya pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah adalah percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Percaya kepada Dia datang sebagai utusan Allah untuk menggenapi tujuan Allah dalam rancangannya di dunia ini. Jadi jelasnya, kalau kita baca ayat-ayat ini dan kemudian kita hubungkan pada Yohanes pasal yang ke-14, Yesus sedang memberikan penekanan makna di dalamnya. Dia berkata begini, kalau kamu percaya kepada aku, kamu pasti akan mengerjakan perkara-perkara itu. Sebab artinya mengerjakan perkara-perkara yang dikehendaki oleh Allah equal mempercayai Tuhan. Di sini letak sesuatu yang menurut saya adalah hal yang saya anggap hal yang sangat penting di sini. Bahwa kita seringkali berpikir bahwa percaya dan melakukan sesuatu adalah dua hal yang berbeda. Kita berpikir bahwa percaya itu bukan kata kerja. Jadi dia hanya percaya aja. Padahal menurut Yesus, percaya itu adalah sebuah tindakan. Kita mempercayai Tuhan. Makanya karena kita mempercayai Tuhan, Tuhan melihatnya sebagai sebuah tindakan. Jadi rupanya dalam pemahaman Yesus, begitu saudara percaya, saudara bertindak melakukan sesuatu di mana Allah akan turut bekerja bersama dengan saudara dalam hal tersebut. Sehingga kemudian kita waktu percaya kepada Tuhan, sama-sama kita akan mengerjakan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Nah, di sini saya mau saudara perhatikan baik-baik di sini bahwa ternyata percaya kepada Yesus dan tujuan-tujuan Yesus, percaya kepada Yesus dan tujuan-tujuannya itu sama dengan mengerjakan perkara yang dikehendaki oleh Allah. Saya ulangi lagi, berarti ini yang kita harus lihat. Percaya kepada Yesus dan tujuan-tujuannya itu adalah sama dengan mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Nah, menurut saya sekarang ini saya mengetahui bahwa Tuhan juga lagi bekerja sekarang ini. Dan saya mempercayai bahwa dia sedang bekerja melakukan apa yang sedang dia kerjakan tentu oleh rohnya di dunia ini. Dia sedang bekerja, rohnya sedang bekerja begitu rupa di dunia ini. Tapi yang dia minta dari kita adalah mempercayai dia. Supaya waktu dia bekerja, kita sebagai orang percaya, mempercayai apa yang dia kerjakan. Sehingga kita semerta-merta dapat terlibat bersama dengan dia dalam apa yang dia kerjakan. Menurut saya, apa yang terjadi pada kita sekarang ini dengan
lockdown, apa yang kita bilang di Australia sekarang adalah third level of restriction, ini restriction tingkat yang ketiga ini, di mana orang keluar hanya seperlunya. Mungkin disitulah kita belajar percaya dan gak harus buat apa-apa. Karena memang mempercayai Tuhan dan pekerjaannya, mempercayai Tuhan dan tujuan-tujuannya, itu adalah pekerjaan yang besar. Yuk mari kita mulai mengerjakan itu dulu. Percaya kepada dia dulu. Waktu kita percaya kita tidak panik. Waktu kita percaya kita seperti gini. Menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mempercayai dia sepenuhnya. Sampai saudara plong. Saudara tidak perlu tertekan apapun. Saudara harus kerjakan ini. Saudara harus buat ini. Mempercayai dia saja. Itu adalah pekerjaan yang luar biasa. Sebab setelah itu barulah kemudian kita mengerti di dalam ayatnya yang di dalam Yohanes 14 tadi, ayatnya yang ke-13. Coba kita lihat ayatnya ke-13, beritahu kepada kita begini. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Berarti setelah percaya ini, step berikut yang Tuhan mau kita kerjakan adalah kita masuk dalam apa yang namanya doa. Tapi ini adalah secara khusus adalah doa permintaan. Minta, ya, kita meminta sesuatu dari dia. Nah, doa permintaan ini adalah doa yang powerful. Di sini sebenarnya yang kita sebut dengan bersyafaat. Kita meminta kepada Tuhan, memberikan petisi kita, suara kita, hak kita bersuara sebagai warga kerajaan diberikan buat kita. Jadi sebenarnya doa itu adalah sebuah privilege, sebuah hak istimewa di mana kita bergabung bersama Trinitas untuk memutuskan kehendaknya di muka bumi ini. Jadi Tuhan menyatakan kehendaknya, kita sebagai pelaksananya. Jadi waktu kita berdoa, kita sedang terlibat di dalam pelaksanaan kehendak Allah di muka bumi ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi doa itu adalah, saya sebut doa syafaat itu adalah seperti kita bersama dengan Tuhan, tersambung dengan Tuhan, berhubung dengan Tuhan, ya. Bersama-sama kita akan memutuskan. Makanya saya mempercayai doa itu adalah executive power, kuasa eksekutif dari orang percaya untuk mengerjakan kehendak Allah di muka bumi ini. Setelah dia berkata demikian, kita harus mengerti, kita harus berdoa. Jika kau meminta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kita berdoa, siapa yang akan melakukannya? Yesus akan melakukannya. Lewat siapa dia akan melakukannya? Lewat rohnya dan tubuhnya di muka bumi ini. Itu akan menjadi pelaksana kehendak Allah. Baru kemudian Yesus menawarkan sesuatu yang ketiga. Jadi yang pertama adalah percaya, yang artinya sama dan melakukan kehendaknya atau bekerja. Yang kedua adalah berdoa di dalam namanya. Tapi yang ketiga ini powerful. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini kita sebut dengan loving obedience atau ketaatan karena kasih kepada Tuhan. Ini menurut saya adalah 3 hal kunci yang sedang Tuhan persiapkan kita lakukan. Dan dalam keadaan di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak perlu membuktikan apa-apa, kita tidak perlu lakukan apa yang kita mau, tapi mulai mempercayai dia. Itu pekerjaan yang dia minta kita kerjakan. Yang kedua, mulai terlibat bersama-sama dengan dia untuk mengeksekusi kehendaknya di muka bumi ini lewat doa kita. Tapi yang ketiga adalah kita dipersiapkan untuk mengasihi dia. Terus mengasihi dia dan keluar dari kasih kita kepadanya. Kita kemudian mentaati dia. Kita memang harus terus menyanyikan kasih Tuhan kepada kita. Tapi kita juga harus menyanyikannya dengan cara yang berbeda. Kita harus melakukannya dengan cara yang berbeda. Kita harus melakukannya dengan ketaatan kita kepada perintah-perintahnya. So kita perlu masuk kepada level tersebut. Itulah 3 hal yang saya mau kita tangkap hari ini dalam pembacaan kita.